Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipondra Putri dan saya berasal dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 dengan NIM 202304111013. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Jadi, judul video saya yaitu berjudul Bimbingan Konseling Anak Usia Dini berdasarkan fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Nah, untuk informasi dan penjelasan selanjutnya, tolong didengarkan dan disimak. Bimbingan konseling PAUD fase awal, tengah, dan akhir. Pengertian bimbingan dan konseling PAUD. Bimbingan itu adalah proses bantuan secara preventif dan pengembangan, sedangkan konseling adalah proses bantuan secara kuratif atau penyelesaian masalah. Pentingnya bimbingan konseling di PAUD. Yang pertama yaitu membantu perkembangan sosial emosional, yang kedua mendeteksi dini permasalahan perilaku, yang ketiga membantu anak beradaptasi dengan lingkungan belajar, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Adapun fase perkembangan anak PAUD. Nah, ada fase awal, tengah, dan akhir. Fase awal itu adalah 0 sampai 2 tahun. Itu karakteristik umumnya yaitu motorik kasar atau halus, awal, eksplorasi, dan mulai bicara. Sedangkan yang tengah itu umur dari 3 sampai 4 tahun. Nah, karakteristik itu mulai bermain sosial, meniru, dan bicara aktif. Kalau yang akhir itu 5 sampai 6 tahun. Karakteristiknya itu adalah persiapan ke SD, mandiri, dan tanggung jawab kecil. Bimbingan konseling di fase awal yaitu 0 sampai 2 tahun. Fokus layanannya itu adalah stimulasi motorik dan bahasa. Kedua, yaitu deteksi keterlambatan perkembangan. Dan contoh intervensinya itu adalah konseling keluarga, observasi perilaku anak, dan edukasi orang tua tentang stimulasi dini. Bimbingan konseling di fase tengah yaitu umur sampai 3 sampai 4 tahun. Fokus layanannya itu adalah kemandirian dan sosialisasi, pengelolaan emosi dasar. Dan contoh intervensinya yaitu adalah bercerita untuk membentuk perilaku, bermain peran untuk belajar aturan, dan konseling kelompok kecil. Bimbingan konseling di fase akhir yaitu umur 5 sampai 6 tahun. Fokus layanannya yaitu adalah persiapan ke sekolah dasar dan kontrol emosi dan tanggung jawab. Contoh intervensi yaitu adalah pelatihan keterampilan sosial, konseling individual atau sederhana, dan dukungan transisi ke SD. Pendekatan bimbingan konseling anak usia dini. Adapun yang pertama yaitu adalah pendekatan perkembangan, yang kedua konseling berbasis bermain, yang ketiga konseling kolaboratif dengan orang tua, dan yang terakhir adalah pendekatan penguatan positif. Contoh kasus dan penanganan. Contoh kasus yaitu adalah anak pemalu atau tidak mau berbicara. Yang kedua itu anak sering marah dan memukul. Yang ketiga anak tidak mau makan di sekolah. Nah, langkah bimbingan konseling yaitu yang pertama adalah observasi, diskusi dengan orang tua, bermain bersama, dan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi saya bimbingan konseling anak usia dini pada fase awal, tengah, dan akhir. Apabila ada salah ataupun kekurangan dalam materi saya mohon maaf, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Sipondra Putri dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.